Mutahali. Lagi babun fi sidratil mutahali. Kalau terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la ilaha illa anta al-rahman. Allahumma syukur. Oke, kalau terang ngebuka dimerian masalah sanad ya. Niki teng sanad ya. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i. Seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai napa? 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Maka Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kapundhute 200 pinten? Sekawan, nggih pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten? Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior. Jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam Sinten? Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi. Ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwat. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah. Orang yang bisa menfikihkan apa? Sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam Sinten. Ciri utama pinter kreatif. Ciri utama kreatif nambah. Termasuk nambah kunut. Nah, terus berhubung nambah bahwa difonis bisa ikut cerita itu terus ikut ada kreatif itu artinya nambahi lah nambahi rawan difonis apa padahal nak nambahi difonis bento boleh perkara dia bodoh nambahi resiko bisa nambahi resiko apa bu penjaman ngerti gitu kenapa ulama begitu ketat tentang sanad. Kulo nganti sakniki lu apal. Kulo nganti sakniki apal sanad kulo dugi Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru itu kulo saya apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil ya, satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatu zakiron. Bahasa Arab napa? Kuwatu zakir ingatannya. Pulau tak poso ini sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis ini, pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 nopo Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah ilmu pondok itu ndak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento, Pak. Mustofa barang nasibe ngene. Roe wong uji kok sunat ngono. Wah watane wong tenan. Saiki gak sunat teroris. Saiki ngaji diawasi polisi. Ngaji umum kenapa? Jadi saiki pengajian umum ning masjid-masjid itu diawasi. Wong Islam do proses. Ngaji kok di napa? Diawasi. Cara kula ya kepen mesti ngaji. Senane kok repot. Wonten iki ben sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Ya, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak. Untu hiya bihi ila sidratil muntaha. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa?
satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi, yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo? Riwayat, karena hadis hanya kitab nopo? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok, wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Dari yang atas ya nggak bisa turun, dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok itu diterusno meneh. Mulane ya ana kemungkinan sama isa sabia, mergo kata intah itu nyakang leren ape terus apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah niki kono nak maknane apa? Intah. Alif ha itu ana singkatan apa? Intah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, sing madak-madak, tak usah terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains, kemudian riwayat-riwayat dikembarkan, termasuk karangannya Fakhrur Razi yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 tuh. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sadisah adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihin apa yantahi mayuraju bihin minal ardi, tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Lain itu keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Sahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu min. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini, saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha.
Paham ya? Seperti ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham kan ya? Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Toh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulah kok bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, mergo bapake saleh anake nakal. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun ora terang. Masalah fitrah itu. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi. Taman delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada ya bahasa napa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran. Ini subhanalladzi asra napa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj ku ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning-tinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istihad. Agar tukang istihad mesti ono belinge, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangannya sinten? Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh, nggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Kalau terangkan, dan sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamahullah, singgitikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat nama Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi be Aisyah. Salasun man takallama bihinna faqad azama 'ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azama 'ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azama 'ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndekne bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol kan. Ana awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasul. Lah, aku wong pertama sing nakokno marjake domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kono kanca turu kene kok agak. Patekno wae. Ana guru ulama mesti ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik iku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama lho nggih. Sing ra ulama wis biasa itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Kulo nu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kulo nu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama.
Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas nopo ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa juga orang mungkiri akidah kita bahwa Allah layak dulu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah urang-urang wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah ya agar ulama iso ngawure, tapi niate apik. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok lho mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewa semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a robbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a robbahu. Tapi ewa semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawe sinten Aisyah. Meskipun dawai Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi loh, jenis ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sama nak ulama lho, pokoknya syarat ulama lho, keliru. Nak muni ulama itu ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walan hisar. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma qatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae leta kamislihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair. Ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok pokoknya Muhammad gak roh pangeran. Ya ora tau munggah-munggah tok Sidratul apa? Bentar. Wong sak rohku pas wek raja turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah niku sak rohku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lodok. Saking lodoke Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku rung dadi garwane sinten? Sayyidina. Salah yang ngomongnya itu tinggi, keluhan. Ngomong keluhan dibantah. Keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yaqullu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri. Itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beedora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama sadunya anut Aisyah. Mergo kuatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nah, kula pas istikharah niki malah mabu malaikat Israil lho pramedeni wong mate ana wae. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trai wali mbok ulama kok jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Ini niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarep kok kowe rugen Mustafa ora ngarep. Kalau ini baru menduga, Pak. Ini cerita guyonan sufi. Tapi nyata, kalau baru. Kalau nak wiridan kan rakuan, sinau, pakatnya sinau, sinau. Nak sinau biasa, namun kawasan sarungan terus wudu, nak wudu mesti kadang. Barang batal nih, sawangannya mabu malaikat Israel. Aku kan paham.
Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu. Kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak kula. Lha kula kiai lah ora dicah dalem kula, mesti teng pondok. Badan Gusti mosok mati sak niki sawangan kok mboten. Arek ora mangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kula wudu balik. Santai nih, yang nanti super amati ya nanti. Kayak kula melek, kayak buatan istighfar, kayak pede mau nih, kula macam, kula nih nak istighfar nih rapati ya, kula pede mau. Ini guyon kula, sama nak kerasaan tuh, ini guyon. Guyon nak cerita fakta nih tuh, orang perlu tak gawe-gawe, kalau cerita apian, kula butuh. Dan kula nak poso nih berjubah nih, ngaji Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Nanti kalau keyakinan kalau ni mati nawang sudu, itu mati terus nanti kami sebut ras mati ya berarti ras itu meliwat tau. Dan nanti aku delala jam 2 HP kalau mana? Kalau nu kalian balik balik mana? Adik dia memang wafat Jumat jam 6 seperempat. Ni aku nyakap pulau tengah madrasah. Tiap ketemu pulau bakas kabudut. Jam 6 seperempat lagi. Ni aku wafat. Kalau ada cucu, lah ya malaikat itu sudah jelas jelas terus lewat omaku. Karena kumi. Ini HP kurang jadi kurang berita awal. Jadi beliau itu nggak kulon senang bakas kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku ke awam tuh bulan, itu ke awam tuh bulan tuh. Ya orang GR tapi rawam nopo. Iya, semoga syukur lah. Orang awam tuh bulan butuh syukur lah kan. Ditektir ke awam nopo. Tulen. Ayo kalau cek rawat matun berapa dari. Ya keren bisa dari lesun. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Dan wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anna Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul tak kok kuat kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ono lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko itu pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat sofan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin Drebena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika gitu. Sama delok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Sama mungkin delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafaz itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sopan kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe wong pinggire malah ra karu-karuan to. Berarti pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane iso barisan piye? Carane gerak barisan malah berber. Napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama makna nih wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana terus.
Padahal jelas lapannya robuka loh. Lapannya jelas apa? Jelas robuka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas robuka kok ditakwil Rasulullah tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah pejabat nyawani rohit nganti kangelan golek ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo mazhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayya, laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kula sakniki niku sadar, kula niki saiki sadar. Malah njing ben kula nak mati ku ayo merapati gelem istighfar kula paling maca takbir. Mergo kula niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep. Cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk layu takayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Nah saya sampai nak tangklet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho apa susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah itu nganggep Allah ramu basaro. Allah enggak bertindak langsung kayak dawe Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimat wa paling-paling ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa rasulan formatnya ya tiga itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa rasulan. Karena sampean nangkep kenapa bisa demikian Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah rezekine ruhin. Prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya ono wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngrezekeni itu Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kalau aturaken. Soalnya kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku jek demi tauhid. Soalnya tenggene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata kayak kasusnya Falasifah. Falasifah nganti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud sani. Dunia ini awalnya apa? Alam iki kodim ta ora? Alam be Allah disendi. Muga ora gawe alam ndak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye? Wah, ini Allah disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kita kok ngono karepem ya piye. Cara adu piye-piye nek ben Allah nang isa lah kita kok ngono karepem piye. Wong aku sing lakoni ra tak kok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengesan jape ya enak. Wah, aku sing lakoni ra tak kok piye-piye gitu mau pengamat nganalisis ya apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Sesuk bareng dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok terus sing perkembangannya gak iso mikuti.
Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal jud. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gawe desain pokoknya tok, master tok cara komputer, master tok. Pokok-pokoknya tok. Bareng iku perkembangannya gak melok. Gak melok. Gak iso ngendhalekno. Cara roh DNA wis jumlah miliaran terus Arab iku gak melok-melok cara dunal jud. Iku gara-gara nengos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kira mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nak filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling atau mikir cayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah, mah. Mergo mau napa? Khalqullah. Jadi paling fasik. Mikir dhuwit kuwi paling fasik, mikir mobil paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran itu malah rawan apa? Nah, ya, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godo para wali latihan itu, wali-wali latihan amatir itu, dia medo. Loh ini kisah tenan, kalau guyone ulama itu tidak tenanan, paham ya? Medo jadi nur terus ngaku pengen. Mana nih bareng si Abdul Qadir lolos ke godane iblis, mergo faidan nuru adu abis sama. Bareng nur ana adu abis sama ngomong be Abdul Qadir ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasawwatu lakal muharramat. Wis tirakatem wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa ya lain kowe iku laknat. Mergo Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng pe konser tapi dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak wes ngono diperparah secara ilmu syariat yaiku nganggo kata-kata waqat abahtul lakal muharramat fa'alim tu annahu la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten akhirnya setan kan ngaku walakot atlal tu bimisi hadil waqi'ah sabina min ahli thoriq. Wong 70 luwes sing tak sesat mau nganggo model kaya ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong Majnun. Sing Gus Nudon darani jagat. Bejo. Paham ya? Ini kenyataan, artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ikhsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamislihi napa? Seu. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron fakola lihim busu. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakla napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh anapa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarannya roh anapa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhlaq na'la innaka bil wadil muqaddasi napa. Lha iku memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek gerdedupan wis ora ngono-ngono. Musa nur ya nur kaitane dhewe soal ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe meneh kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkah. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngkon Romanto wis dadi pangan ya ora Romanto sego wis ora ono hubungane pokoke Dora Aisyah iku seon akor seon. Artinya indikasinya apa roh pangeran roh anuron. Tapi apa rupa nur ya ora ono hubungane Dora Aisyah ora ono napa? Hubungan. Loh, bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, "Rabbi arini anzur ilai."
Gusti, kula niki bendina ketemu jenengan mbok omah ngomongi tapi ra tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Rabbi arini anggur. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Rabbi arini anggur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ra bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri yang jusongo cek muni Rabbi arini anggur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas. Qala lan taroni. Manjen pengiran yo seni yo, nak delok aku ra iso ada gunung yo iso. Dadi iku yo omongan tengah atine. Nak delok aku ra iso ada gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa penge? Lah malah ana wong sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu dilugui pangeran apa lara karu-karuan. Digoleki akike wah payah meneh malah dontinti. Walakining zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fa sawfa napa tar. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa dakka. Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan enggak jelas. Karena dalam bahasa Quran, rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang. Rozaqonillah kita liwat bos. Rozaqonillah nyatane liwat warisan. Enggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran go gula dikekno rahim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikekno mus. Selama ini prakteknya lewat santunan. Ora tahu pangeran dhewe apa Nembot ini kalau aturaken ya, mergo sakniki kathah toriko, kathah tiang-tiang sing macam-macam tentang klaim. Pancen tiang ampun derek toriko niku wonten manfazul basira. Mulane nak ngaji manake wo aja amen ribet, ape buka toko mbek jalbur rezeki to. Delok ilmiah, paham ya delok napa? Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Niku cara jenengan sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh Arab. Cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur. Masa wali bodoh ini. Paham ya? Jujur. Jadi bisa Qadir kan ngeten. Gua mukhikun fi qali tapi multabasun aleh. Dia ini wong jujur ngomongnya bener. Tapi multabasun aleh dia ini jumbo. Bener tapi nopo? Karena ini seorang wali dia jujur. Abdul Qadir komentar mukhikun fi qali dia bener cara ngomongnya nopo? Tapi multabasun aleh. Kenapa multabasun? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus nembus ke alam malakut. Ketika basiroh tuh ro'a manfazo basirotihi, fayazunnu annahu ro'a robbahu wa innama ro'a nuro basirotihi. Oleh jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus yang nur malakut. Dia ngira nembus basiroh, itu podo karo nembus ro'a roh. Padahal dia ini mau ngerti nuro basiroti. Malah nih apa mukhikun fi qali multabasun aleh. Jadi dia ini omongannya bener tapi iltiba. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ra ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Lah nek sampean tanglet, lah nek ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Desain akhirat kan wis beda kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadah carane kejawen nek ngopo ya alam wadah, alam jisim kok ngono wae aja. Wae malah aja nek akhirat itu kan jawabane gampang, iku alam roh ketemu bangsa napa? Sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya gedang goreng itu yang duit doyan ndak ro pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran yo sering eling rondo, nek kepen roh pangeran barang. Ora di duit luwih sumpek timbang ora ibadah, nek kepen roh napa? Pangeran barang. Paham ini kula cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Niku mulai riyen untuk menjaga konstitusi napa? Agama. Kalau ndak agama ini sudah rusak, kalau ndak ada ijtihadnya ulama agama ini rusak. Mengenai sampai ijtihad dijamin Nabi manis tahta fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid.
Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Salah lho jadi diganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi napa? Agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'arobau, orang semua akan yatakayabun, wayatakayalun, akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana, saat ngendikan kayak wah, dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu napa? Lah terus piye? Ya pokoke lek kami sisi napa? Ma khatara bi balik fa wa bi khilafin napa? Lah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam isya mbok ping pinten nganti lali ngono. Sinau isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masahsun sumaya qulu sumana namu sumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayyat ala anillah. Wes wong aduk turu mangan nganti mati timbang tokah takok Allah piye karepe piye kakak ati. Karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasyafah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya, yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti, wah itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucup dari nabi napa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi Khidir kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong hakikat gak tau ya jibu. Ora salat dhewe, ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena ya jibu, gak kena ya jibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jare roh napa penge? Coba